Bisa bikin semuanya kaget, ternyata wasit yang rugikan Persib punya segudang masalah parah. PSSI langsung beri hukuman beratkah? Kabar gembira, cedera Rahmat Irianto hampir dipastikan ringan, kemungkinan bisa langsung bela Persib hadapi Persis Solo. Wih mantap, Ezra Walian bocorkan Persib bakal juara Liga 1 musim ini mengulang 2014. Ini penjelasannya. Mampus, nekat kasari pemain Persib Bali United. Dipastikan dapat sanksi berat dari Komdis PSSI. Ini dia fakta terbarunya. Mantap kabar gembira, VAR Liga 1 bakalan diterapkan bulan Maret 2024 nantikah? Ini penjelasannya. Senang Justin Hubner gabung Timnas Indonesia, Hernando Ari, tambahan amunisi bagus. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Bisa bikin semuanya kaget, ternyata wasit yang rugikan Persib punya segudang masalah parah. PSSI langsung beri hukuman beratkah? Selama ini kepemimpinan wasit Aidil Azmi tak terlepas dari kontroversial. Sebelumnya saat memimpin Liga 3 antara PSAP Sigli dan Aceh United, wasit Aidil Azmi dikejar dan dipukuli pemain. Kontroversi lainnya diantaranya saat memimpin laga Persib versus Arema FC yang membuat geram Boboto. Selain Boboto, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Mustar ikut geram. Wah, parah ini ternyata wasit. PSSI langsung hukum wasit seumur hidup jadi tuntutan saya ke PSSI. Kalian setuju nggak guys? Kalau setuju wasit ini dihukum berat, langsung aja komentar di bawah ya beserta alasannya. Kabar gembira, cedera Rahmat Irianto hampir dipastikan ringan, kemungkinan bisa langsung bela Persib hadapi Persis Solo. Dokter Persib, Raffi Ghani menjelaskan kondisi terkini Rian yang memerlukan observasi dan pemeriksaan penunjang lainnya, di mana ex-pemain Persebaya Surabaya sepertinya membutuhkan waktu lumayan lama untuk pemulihan. Rahmat Irianto mengalami cedera saat Persib vs PSM, cedera di bagian salah satu otot paha kirinya, biceps femoris sinistra. Jelas Raffi. Setelah kita observasi, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang USG muskuloskeletal, penyebab memar pada paha kirinya didapat karena ada sedikit robekan di biceps femoris sinistranya. Oleh sebab di atas Rahmat Irianto memerlukan waktu untuk penyembuhan dengan menjalani terapi, ungkap Raffi Ghani. Meski gara-gara PSM, Rahmat Irianto harus gagal tampil di Piala Asia, tapi kemungkinan dia bisa tampil membela Persib lawan Persis Solo. Wih mantap, Ezra Walian bocorkan Persib bakal juara Liga 1 musim ini mengulang 2014. Ini penjelasannya. Bagi pemain Persib, Ezra Walian tren menurun yang saat ini dialami Persib lazim dan bisa terjadi di tim manapun. Tetapi, Ezra optimistis Persib bakal kembali bangkit. Masa libur kompetisi yang cukup panjang selama 1 bulan lebih harus bisa dimaksimalkan oleh Persib untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kekuatan. Karenanya Ezra tetap yakin dan punya firasat bagus jika kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 akan menjadi musim terbaik untuk Persib seperti di kompetisi ISL musim 2014. Harapan aku tim Persib juara, main bagus sekali, perkaya, ungkap Ezra. Untuk mewujudkannya Persib tentu harus bisa finish di posisi 4 besar, agar bisa lolos ke fase Championship Series untuk berjuang menjadi yang terbaik di Indonesia musim ini. Mampus, nekat kasari pemain Persib Bali United. Dipastikan dapat sanksi berat dari Komdis PSSI. Ini dia fakta terbarunya. Sanksi sepertinya bakal diterima oleh Bali United dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI akibat permainan keras yang diperagakan Serdadu Tridatu saat melawan Persib. Itu karena Bali United mendapatkan 6 kartu kuning dari wasit Aidil Azmi yang memimpin laga. 2 diantaranya diperoleh oleh 1 pemain alias kartu merah tidak langsung, yakni Jajang Mulyana.
Selain Jajang Mulyana yang mendapatkan 2 kartu kuning, 4 pemain Bali United yang memperoleh kartu kuning dari wasit di laga kontra Persib adalah Elias Dola, Kadek Agung, Ricky Fajrin, dan Ardi Idrus. Berkaca dari kasus-kasus serupa, tim yang memperoleh 5 kartu kuning atau lebih dalam satu pertandingan biasanya harus membayar denda sebesar 50 juta. Sementara itu, selain ancaman sanksi denda, Bali United juga dipastikan tidak bisa menurunkan beberapa pemainnya yang memperoleh hukuman kartu di laga selanjutnya lawan Persik Kediri pada Februari 2023. Jajang Mulyana sudah jelas harus menjalani skorsing 1 laga akibat kartu merah yang diterimanya. Kemudian Elias Dola dan Ardi Idrus juga harus absen karena akumulasi 4 kartu kuning saat lawan Persik nanti. Mantap kabar gembira, VAR Liga 1 bakalan diterapkan bulan Maret 2024 nantikah? Ini penjelasannya. Pihak LIB Asep Saputra mengatakan bahwa saat ini masih dalam fase penerapan penggunaan VAR seperti apa. Selain itu, alat-alat VAR juga masih belum tersedia semua di Indonesia. Sambil menunggu itu, PT LIB terus memantapkan SDM yang ada sekarang untuk bisa lebih cepat mempelajari penggunaan VAR. Secara teknologi masih kami proses yang mobile dan alat-alat VAR-nya. Selain itu, SDM yang nantinya bertugas di VAR juga terus kami kerjakan. Kemarin kami baru selesai pembelajaran VAR Stage 2 di Jakarta, kata Asep Saputra. Asep Saputra menambahkan, wasit, asisten wasit, dan operator VAR kini sudah mulai berlatih bersama-sama. PT LIB terus berusaha agar penggunaan VAR bisa dilakukan di Februari 2024. Namun tampaknya situasinya cukup menyulitkan dan ada potensi mundur ke Maret. Bukan ditunda, tapi memang timeline kami itu ingin memakai VAR pada Februari 2023, ujarnya. Minta sudahi perdebatan tak berujung tentang naturalisasi versus local pride Shin Tae-yong. Mereka semua punya darah Indonesia. Pelatih tim nasional Timnas Indonesia Shin Tae-yong lagi-lagi meminta kepada pencinta sepak bola tanah air untuk menyudahi perdebatan naturalisasi versus local pride. Sebab menurut Shin Tae-yong saat ini yang terpenting adalah memperkuat Timnas Indonesia. Toh ia pun menegaskan semuanya sama-sama punya darah Indonesia. Seperti yang diketahui, program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI ternyata masih mengundang polemik di kalangan kaum penganut local pride. Melihat hal tersebut, Shin Tae-yong meminta semua pihak harus saling bekerja sama untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik. Shin Tae-yong pun menegaskan para pemain yang belakangan dinaturalisasi mewarisi darah keturunan Indonesia. Ia pun merasa selama hal tersebut baik untuk Timnas Indonesia, kenapa tidak? Para pemain itu punya darah Indonesia, kalau bisa membentuk skuad lebih baik, kenapa tidak? Jangan pernah ada yang memakai standar, kata Shin Tae-yong. Lebih lanjut, arsitek asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa program naturalisasi sejalan dengan visi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang ingin membuat Timnas Indonesia lebih kuat. Dia pun ingin agar semua pihak mendukung program penguatan Timnas Indonesia. Senang Justin Hubner gabung Timnas Indonesia, Hernando Ari, tambahan amunisi bagus. Hadirnya Justin Hubner di pemusatan latihan TC Timnas Indonesia disambut baik oleh Hernando Ari. Kiper Timnas Indonesia itu senang karena dengan bergabungnya Hubner menambahkan amunisi bagus untuk skuad Garuda. Hernando menyambut baik hadirnya sosok Hubner. Pasalnya, pemain berpostur jangkung itu merupakan pemain muda yang bertalenta. Sehingga kehadirannya akan membuat lini pertahanan Timnas Indonesia semakin kokoh. Bagus kehadiran Justin Hubner, ada tambahan amunisi bagus, muda, dan itu kelas dia bagus sekali, ucap Hernando. Hernando pun meminta kepada para supporter tanah air untuk mendukung yang positif untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain berusia 21 tahun itu mengatakan kalau skuad Garuda terus berproses menjadi tim yang kuat.